Silakan duduk kembali. Shalom. Kita akan membaca surat Ibrani pasal 12. Surat Ibrani pasal 12. Ayat 12 sampai dengan ayat 17 yang demikian bunyinya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian, jika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ditulis oleh penulis surat Ibrani? Penulis surat Ibrani itu menulis konteksnya kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Sehingga mereka banyak sekali mengambil contoh dalam nasihat tentang bertekun dalam iman. Itu dari kisah-kisah perjalanan bangsa Israel. Apa yang ditekankan dalam surat Ibrani ini luar biasa, sangat penting. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Artinya hidup damai dengan semua orang tanpa memandang apa agamanya, apa latar belakang sukunya. Artinya menciptakan, mendatangkan damai untuk semua orang. Dan pesan-pesan ini sungguhnya adalah pesan yang universal. Tetapi sekalipun dia menganjurkan agar hidup damai dengan semua orang, tetapi dia juga menasihatkan agar mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ini tekanan yang menurut saya luar biasa. Kita bisa hidup membaur dengan semua orang, semua suku, semua agama, semua keyakinan, semua tata nilai yang berbeda-beda. Bahkan kita siap dengan perbedaan itu, tapi mengejar kekudusan. Jadi ada kontrol bagaimana mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan, kata kudus itu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, chodes. Apa artinya kudus? Kudus itu adalah memisahkan diri secara eksklusif dari komunitas yang berbeda-beda. Tetapi bukan kemudian dia menarik diri, tetapi menyendirikan sehingga nilai-nilai yang tidak bisa dibaurkan tidak membaur dengan yang lain. Kekristenan itu pada saat surat Ibrani ditulis, pada abad-abad pertama kekristenan, ibarat sebuah kapal Kristen yang kecil yang berada di lautan luas kehidupan pagan. Kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan orang-orang Romawi yang nilainya bermacam-macam, berbeda-beda. Tetapi bagaimana dalam situasi seperti itu pun penulis surat Ibrani tetap mengatakan kita harus hidup damai dengan semua orang. Untuk mencapai goal itu, maka Alkitab memberikan contoh. Bagaimana di dalam ayat 12, dia mengutip kisah yang tentu saja, sebetulnya ungkapan itu mengingatkan kisah yang tentu saja para pembacanya, sebagai seorang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, sangat hafal sejarah bangsanya. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ungkapan ini mengingatkan peristiwa Eksodus, peristiwa keluaran dari tanah Mesir menuju ke tempat perjanjian. Ketika itu habis peristiwa Masa Meriba, di mana orang Israel bersungut-sungut
Orang Israel merasa bahwa Musa telah membawa mereka ke padang gurun. Di Mesir kita lebih enak, kira-kira seperti itu. Di sana minuman tidak sulit, makanan tidak sulit. Tetapi untuk apa Musa membawa kita dalam perjalanan ini? Sebelum perjalanan mereka mengarungi Laut Merah, Laut Teberau, menuju ke tanah perjanjian. Di Mesir kita sudah enak, kita tidak usah sulit-sulit begini. Ketika mereka tidak mendapatkan air dan orang-orang Israel itu mereka bersungut-sungut, maka Musa mengeluarkan tongkatnya dan memukulkan di atas batu. Peristiwa itu yang dikenal dengan peristiwa Masa, Meriba dan seterusnya. Sampai mereka menemukan mata air yang pahit. Itu menggambarkan betapa perjuangan itu sangat beratnya di padang gurun. Selama 40 tahun, saudara-saudara. Kemudian setelah itu mereka masih menghadapi gangguan suku-suku yang liar dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Israel. Maka terjadilah peperangan antara Bani Israel dengan orang-orang Amalek. Bani Amalek. Dan apa yang terjadi ketika peperangan dengan orang Amalek itu? Ketika tangan Musa teracung ke atas, maka bangsa Israel menang. Tapi ketika tangan Musa mengendur ke bawah begini, Israel kalah dan Amalek yang menang. Maka ungkapan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya ketergantungan kita pada doa. Ketergantungan kita pada kuasa Tuhan. Ketergantungan kita pada kuasa yang menolong itu, yang tidak mungkin kita menolong diri kita sendiri. Maka apa yang terjadi pada peristiwa keluaran itu? Pada saat itu Musa didampingi oleh Harun dan Hur. Kemudian mengambil sebongkah batu untuk tempat duduknya Musa. Tempat berlututnya Musa agar kakinya tidak goyah. Maka tangan yang satu ditopang oleh Hur dan tangan yang satu ditopang oleh Harun. Ketika tangan itu terus ke atas, maka Israel menang. Tapi ketika tangan itu turun ke bawah, Israel kalah. Artinya ini adalah ketergantungan dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Ketergantungan dengan pertolongan Tuhan, bukan menyombongkan diri karena kekuasaan manusia, karena hikmat manusia, karena kekuatan manusia. Maka dalam konteks seperti itu, penulis surat Ibrani mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tetapi apa sebenarnya yang bisa dipelajari peristiwa peperangan dengan bangsa Amalek ini? Sesungguhnya manusia itu hidup dalam 3 matra yang tidak bisa saling dihilangkan. Yang pertama, ketergantungan dengan Tuhan. Tetapi ketergantungan dengan Tuhan itu juga membuat bagaimana manusia harus menjalin hubungan dengan sesamanya, dengan rekan sekerjanya. Maka Musa dibantu oleh Harun dan Hur. Bahkan Musa dibantu oleh sebongkah batu, yang artinya apa? Hubungan yang akrab antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Ini sesungguhnya memuat pesan ekologi yang juga bisa diterapkan di sana. Banyak orang memandang alam ini sebagai objek taklukan, tidak arti-artinya. Banyak orang menyalahgunakan kata-kata dalam Alkitab. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu sebagai sesuatu yang mengesahkan eksploitasi habis-habisan terhadap alam. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sekarang yang terjadi, daya dukung alam ini habis. Kan begitu? Pemanasan global akibat karena rumah kaca. Kemudian mencairnya es di kutub yang mengakibatkan dunia ini semakin panas. Karena pepohonan kita sudah habis. Orang hanya merusak alam. Padahal dalam Alkitab, jangankan dalam situasi normal, dalam hukum perang yang dicatat dalam Alkitab, jikalau engkau menaklukkan sebuah negeri, kamu jangan merusak pohon-pohonnya yang berbuah. Karena pohon-pohon itu bukan manusia. Karena pohon-pohon itu akan menghidupi engkau di mana engkau akan berada. Ungkapan ini yang terkenal dalam Alkitab dengan baltaskit. Jangan merusak. Orang Bali jauh lebih mencintai alam ketimbang orang Jawa. Sekalipun orang Jawa punya falsafah memayu hayuning bawono. Ya kan, orang Bali punya trihita karana.
Yang pertama pahjangan, hubungan manusia dengan Yang. Yang itu artinya Tuhan dalam bahasa Jawa kuno, itu bukan bahasa Hindu itu. Bahasa Jawa kuno, Yang. Dari kata Yang itu Sang Yang Tunggal. Sang Yang Akarya Jagat, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Orang yang menyembah Tuhan disebut sembah Yang. Kata Yang itu artinya Tuhan, pahjangan. Hubungan manusia dengan Allah. Mu'amalah ma'al khaliq, kata orang Arab. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam, palemahan. Hubungan manusia dengan lemah, dengan tanah, bumi tempat kita berpijak. Ketika buminya ini rusak, coba Anda kalau naik pesawat, kemudian meninggalkan Pulau Kalimantan. Gara-gara batu bara itu dieksploitasi habis-habisan. Sampai jelek itu buminya kalau dilihat dari atas itu. Pating brocel katanya orang Jawa, seperti wajahnya mak lampir. Ini padahal membuat sebuah batu bara seperti itu memerlukan waktu ratusan tahun. Coba alam kita yang rusak seperti ini luar biasa, saudara-saudara. Pada saat saya masih SMA, itu saya sekolah di SMA Batu. Itu jam 9 Batu itu masih berembun, kota Batu di Malang. Sekarang jam 6 pagi sudah tidak ada embun, bayangkan. Hanya dalam waktu berapa tahun, sekitar 20-25 tahun. Itu sudah seperti itu. Bangsa Barat baru sadar mengadakan konferensi di Stockholm. Tahun 1976. Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Ekologi. Padahal jauh sebelum itu Alkitab sudah mengatakan baltaskit. Jangan merusak. Itu dalam konteks perang loh, apalagi dalam konteks damai. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Batu pada kisah tentang peperangan dengan bangsa Amalek itu mewakili unsur alam semesta. Bahwa manusia itu hidup dari alam dan akan mati, tubuhnya menyatu dengan alam. Rohnya kembali kepada Allah. Terus kemudian yang ketiga, pawongan, kata orang Bali. Hubungan manusia dengan uwong, manusia itu uwong dengan wong liya, wong liyan. Artinya manusia dengan sesamanya. Muamalah ma'annas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam konteks seperti itu kita disuruh membawa damai, coba. Salamnya semua agama itu isinya damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai kepada engkau sekalian, wa rahmatullah dan rahmat Allah, wa barakatuh dan berkahnya. Ayo. Itu sebetulnya bahasa Ibrani shalom alaikum. Salam sejahtera bagi engkau sekalian. Santi dalam bahasa Sanskerta. Sancai dalam bahasa untuk orang-orang Konghucu. Rahayu bagi orang Jawa. Artinya bahwa semuanya menuju damai. Hiduplah damai dengan semua orang. Tetapi jagalah, kejarlah kekudusan. Bangsa Israel itu menjaga kekudusan. Dikuduskan, umat yang kudus. Kenapa artinya bangsa Israel dipilih? Bangsa ini dipilih untuk dia dibedakan dengan bangsa lain. Bukan berarti Israel itu dibuat secara tidak adil, manusia seluruh orang Israel dikasih Tuhan, yang lain dibenci Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah membenci. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi di dalam proyek penyelamatan, ini masih dalam suasana Natal. Untuk melahirkan umat yang kudus, yang akan melahirkan juru selamat yang kudus, itu tidak main-main. Bangsa Israel dihajar Tuhan. Dipersiapkan Tuhan dengan tata nilai yang kuat. Saya pernah ditanya, kenapa Yesus itu lahir di Israel abad pertama Masehi? Kenapa Pak tidak lahir di tanah Batak saja? Pertanyaan ini tidak salah. Ada seorang pendeta yang menjawab, itu hak prerogatif Tuhan. Itu biasanya bahasa yang macet itu. Ya kalau sudah begitu tidak usah dibahas hak prerogatif Tuhan. Itu artinya Tuhan menyiapkan bangsa Israel itu bukan tanpa kebetulan. Ada banyak faktor yang dicatat. Pertama, negeri kita ini pernah menjadi negeri yang luar biasa, pusat peradaban dunia. Seorang fisikawan nuklir namanya adalah Aloysius Santos. Berdasarkan bukti-bukti geologi, temuan-temuan persebaran bahasa,
tanah yang disebut tanah Nusantara Indonesia. Ribuan tahun yang lalu sebelum munculnya peradaban Mesir, Mesopotamia, itu menjadi pusat peradaban dunia. Ini bukan bicara soal agama, ini bicara soal penemuan geologi. Kemudian seorang sejarawan yang lain yang namanya adalah Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the East menunjukkan bahwa tanah Nusantara ini adalah dulu menjadi surganya dunia karena semua ada di sini. Tetapi peradaban Atlantik itu runtuh. Terbelahnya Jawa dengan Sumatera dan pulau-pulau yang lain tenggelam sampai sekarang membentuk peta yang disebut Indonesia ini. Kebudayaan berpindah ke Timur Tengah. Nah, rekam jejak dari bangsa ini tidak ada catatan tertulisnya karena tenggelam di Atlantik itu. Atlantik itu sesungguhnya Indonesia dulu katanya para ahli. Tenggelam. Tidak ada bukti tertulis. Baru ada bukti tertulis itu untuk konteks Indonesia. Itu baru abad keempat Masehi. Sebelum abad keempat kita mengenal sejarah, kita namanya prasejarah. Sementara bukti-bukti tertulis di Mesir 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada tulisan. Di Israel ribuan tahun sebelum Masehi negeri itu sudah menjadi negeri yang kenal tulis baca. Sehingga yang namanya hubungan internasional itu bisa hanya disaksikan di sebuah kota kecil yang namanya Galilea. Dan bukan tanpa kebetulan Galilea disebut Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Yesus berkarya di Galilea. Ini bukan tanpa kebetulan. Dia berkarya di Galilea. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Coba. Bangsa itu semakin majemuk, semakin pluralistik. Ini semakin toleran. Contohnya. Islam di Saudi. Islam di Afghanistan. Islam di Kuwait. Itu Islam yang tidak toleran karena hanya mengenal satu agama. Satu budaya. Tapi Islam di Mesir jauh lebih toleran. Karena kebudayaannya, kebudayaan besar, ribuan tahun. Sementara orang Arab Saudi sebelum itu tidak punya kebudayaan. Kebudayaannya itu hanya kebudayaan padang pasir, naik unta, jualan minyak, jualan kurmanya itu. Tetapi Mesir itu menjadi peradaban besar ribuan tahun sebelum Masehi. Maka di sana menjadi masyarakat yang sangat majemuk. Indonesia itu juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini sesungguhnya merupakan potensi bangsa kita yang luar biasa. Karena itu kadang-kadang saya nggak ngomong politik. Saya sedih sekali kadang-kadang kalau lihat statement para pemimpin kita. Orang Malaysia menyebutkan, ini nanti malam ada sepak bola Malaysia Indonesia ini. Indonesia itu bangsa serumpun dengan Malaysia. Yang serumpun itu apanya Indonesia coba? Bener apa enggak? Indonesia itu bukan bangsa serumpun dengan Malaysia. Salah ini. Malaysia itu bangsa yang serumpun dengan salah satu suku di antara puluhan suku yang ada di Indonesia. Yang serumpun dengan Malaysia itu suku Melayu. Kita masih punya suku Bali, Lombok, Jawa, Minahasa, Batak, Nias. Itu enggak serumpun dengan Malaysia. Lah kalau pemimpin kita aja sudah ngomong seperti itu, kan berarti tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, kemajemukan ini sangat penting. Buktinya apa? Di Galilea abad pertama Masehi, satu orang Petrus itu namanya 3 bahasa coba. Itu menunjukkan apa? Memang ini bangsa yang majemuk. Petrus itu nama bahasa Yunani, artinya batu karang. Nama Aramnya Kefas. Nama Yunaninya Simon. Satu orang namanya 3. Namanya orang Aceh. Itu mesti namanya satu bahasa. Bahasa aslinya tenggelam. Namanya Abdul Aziz. Itu namanya orang Aceh. Gitu. Tapi kalau namanya orang Jawa, orang Sunda, lebih dari satu bahasa. Bambang Nursena, Bambang itu Jawa kuno, Sena itu Sansekerta, Nur itu Arab, gitu. Nurul Anggraini, Nur itu Arab, Anggraini Jawa. Coba itu artinya apa? Artinya bahwa ini bangsa yang semakin majemuk, semakin mengelola perbedaan. Orang Muslim tapi namanya Kresna,
Padahal itu nama Hindu. Ini luar biasa. Begitu juga di Israel. Yesus lahir di Palestina, di Israel abad pertama Masehi. Dalam waktu hanya hitungan tahun dia sudah go public. Injil tersebar di seluruh dunia karena bahasanya terwakili di Israel. Israel adalah taman mininya dunia saat itu. Coba, apa yang kita warisi pada nyanyian-nyanyian liturgi gereja? Gloria, glory, gloria in excelsis Deo bahasa Latin. Kyrie eleison bahasa Yunani. Tuhan kasihanilah. Haleluya bahasa Ibrani. Maranatha bahasa Aram. Kita menyanyi lagu-lagu dalam bahasa Aram, Yunani. Tapi kita tidak tahu lagi bahwa itu bahasa yang berbeda-beda. Itu ada dalam satu zaman. Dan satu komunitas yang namanya gereja Yesus Kristus. Tetapi kalau Anda melihat agama-agama lain itu lebih homogen. Islam itu hanya satu bahasa. Bahasa Arab. Iya kan? Hindu itu satu bahasa, Sanskerta. Konghucu itu satu bahasa. Buddha itu satu bahasa Pali. Tapi kekristenan tidak bisa identik dengan satu bahasa. Yesus ketika masuk ke sinagoga, membaca Taurat dalam bahasa Ibrani. Tapi ketika dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya, bahasa Aram. Evata, Hakal Dama, Gabata, Tali, Takum, itu bahasa Aram. Tetapi ketika Yesus berbicara dengan perwira Romawi, dia berbicara bahasa Yunani. Ketika bicara dengan Pilatus, dia bicara dengan bahasa Yunani. Salib, di atas salib ketika Yesus disalibkan, ada 3 tulisan dalam 3 bahasa. Ibrani, Yunani, dan Latin. Itu tercatat dalam Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Kenapa tercatat dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin? Karena masyarakatnya masyarakat multi budaya, multi bahasa. Ini satu hal yang luar biasa. Makanya ketika penulis surat Ibrani menulis, spiritnya dia mencoba untuk mari kita belajar dari sejarah bangsa kita. Pada ayat berikutnya dia mengatakan demikian. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Seperti pada saat engkau eksodus, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Satu tujuan, menuju tanah perjanjian. Jangan mengingat yang ada di belakangmu lagi. Jangan mengingat-ingat di sana, oh dulu di Mesir kita lebih enak. Tidak perlu kita harus mengembara kepanasan seperti ini. Tidak perlu. Karena dulu kita semua sudah tercukupi. Seandainya mental itu yang ada pada Bani Israel saat itu, mereka tidak punya negara. Mereka harus menghamba dari bangsa ke bangsa. Bahkan mereka akan tenggelam dalam penjajahan bangsa lain. Tetapi Tuhan membimbing mereka. Menyiapkan mereka sebagai umat yang dipilih Tuhan karena Sang Juru Selamat akan lahir di situ. Maka nilai-nilainya dipersiapkan. Saudara-saudara, seorang sejarawan Yahudi namanya Mark Dimon. Dia menulis buku yang berjudul God, Jew and History. Allah, orang Yahudi dan sejarah. Buku ini pernah heboh karena dia pernah mengatakan begini. Kalau bangsa Romawi menguasai dunia dengan militer, bangsa Yunani menguasai dunia dengan kawin-mawin, maka bangsa Israel menguasai dunia dengan etika, moralitas. Apa maksudnya seperti itu? Bangsa Roma menguasai dunia dengan kekuatan militernya, menciptakan apa yang namanya Pax Romana, menciptakan apa yang namanya Imperium Romanum Sacrum dengan kekuatan senjata. Bangsa Yunani, ketika Alexander Agung menguasai Mesir, menguasai Irak, menguasai dataran Timur Tengah, mereka menganjurkan, hai tentara-tentaraku, kawinilah dengan perempuan-perempuan di sana, dan ajarkanlah budaya kita di sana. Dalam waktu 1 generasi, orang-orang sudah lupa bahasa aslinya. Mereka bahasa ibunya lupa, mereka semua bicara dalam bahasa Yunani. Itu cara Helenisasi, menyunanikan orang-orang itu dengan cara kawin-mawin. Sekalipun di rumah sudah punya istri, tidak jadi masalah. Ini caranya orang Yunani menguasai dunia. Tapi orang Yahudi menguasai dunia dengan etika, dengan moral.
Caranya bagaimana? Ketika bangsa-bangsa lain tenggelam dalam penyembahan berhala. Bangsa-bangsa lain punya tradisi pelacuran bakti. Orang Yahudi diikat oleh kesetiaan kepada satu Tuhan. Allah yang esa. Dan tidak boleh menyembah ilah-ilah lain kecuali Allah yang esa itu. Dan mereka hidup dengan moral yang tinggi. 10 perintah Tuhan. Itulah yang membuat orang Israel kelihatan eksklusif. Kelihatan menyendiri. Tapi di balik itu ada spirit kekuatan besar. Yang membuat negeri kecil itu tidak ada taranya di dunia. Sampai hari ini coba. Ketika Israel dikeroyok sama negara-negara Arab yang begitu banyak jumlahnya, pernah kalah? Tidak pernah kalah. Karena apa? Dia telah digembleng, dididik dengan sangat strict, sangat kuatnya. Memegang nilai-nilai seperti itu. Pada zaman sebelum kelahiran Yesus ada seorang filosof namanya Seneca. Dia mengatakan, lihatlah, lilin-lilin Sabat tidak hanya menyala di rumah-rumah orang Israel. Lilin-lilin Sabat menyala di rumah-rumah kita, orang Roma sekalipun. Orang Yunani sekalipun. Ini fenomena apa? Coba. Lilin menyala, orang Romawi takut. Karena apa? Mereka terpengaruh dengan pengaruh Israel. Lilin itu menggambarkan penyembahan kepada Tuhannya Israel. Kepada Allah yang esa. Tidak menyembah kepada ilah-ilah yang banyak. Dewa-dewa yang banyak. Kepada Allah yang satu. Di saat alam sudah siap. Di saat dunia sudah siap. Melalui sang umat pilihan inilah. Setelah genap saatnya Allah mengutus putranya. Yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat. Yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat. Yaitu budaya Yahudi. Budaya Israel. Luar biasa saudara-saudara. Karena itu menjaga kekudusan. Menjadi penyeimbang, menjadi katalisator juga, menjadi filter. Mereka hidup damai dengan semua orang. Banyak sekarang orang ini kompromistis. Dialog antara agama itu mencari kesamaan-kesamaan. Agama itu memang ada bedanya. Tetapi kesamaannya juga banyak. Gitu loh. Saya bukan anti dialog ketika saya mengkritik Anand Krishna. Anand Krishna itu menulis buku Yesus Kashmiris, Yesus dari Kashmir. Menurut dia, Yesus itu tidak sampai mati di kayu salib, tetapi disalibkan lalu dia turun dari salib. Dia hanya mati suri siuman. Kemudian dia pergi ke Pakistan, ke Kashmir. Di sana sampai usia tua 120 tahun Yesus itu mengajar di sana. Lalu kuburannya ditemukan, katanya Anand Krishna. Dan ini sebenarnya mirip dengan legenda Ahmadiyah. Ada satu buku saya yang mencatat itu tentang ini. Buku tipis ini. Sebetulnya ini adalah merupakan satu tulisan saya yang pernah saya sajikan di forum Metafisika Jakarta. Demi saya, benarkah Yesus tidak mati di kayu salib? Buku kecil ini. Nah, saya membahas di situ bahas sebenarnya ungkapan yang digunakan untuk makan Yesus itu matinya di India. Itu tidak punya bukti historis. Di sana ada kuburan yang namanya kuburan Yus Asaf. Nah, saya membuktikan Yus Asaf ini legenda Buddha. Ini nggak ada kaitannya dengan Yesus. Yus Asaf, Yus itu Yesus, Asaf itu pengembara katanya. Katanya Anand Krishna, Yus Asaf itu Yesus mengembara sampai ke India. Makanya Yesus pinter nyanyinya lagu India. Sawan kamahina. Pawana kare sore, kira-kira seperti itu. Padahal artinya tidak ada kaitannya sama sekali. Yus Asaf itu. Jadi kita pada zaman Abbasiyah abad 10 Masehi, karya-karya ilmu pengetahuan baik dari Yunani, dari India ditranslate ke dalam bahasa Arab. Matematika, geografi, filsafat, astronomi diterjemahkan dalam bahasa Arab dari bahasa Yunani. Kapan diterjemahkan? Khususnya pada masa Khalifah Muhammad Al-Ma'mun. Khalifah Muhammad Al-Ma'mun itu sampai mengangkat seorang ketua penerjemah yang namanya Hunain bin Ishaq, seorang Kristen Syria. Lembaganya namanya Baitul Hikmah, House of Wisdom. Itu menerjemahkan karya matematika, geometri, geografi dari bahasa Yunani.
Beberapa orang kemudian mengambil naskah-naskah sastra dari Syria. Naskah 1001 Malam, Kalilah Wadimnah. Di antara naskah-naskah itu, 10 itu ada naskah yang berjudul Mafatih al-Ulum. Yang artinya kunci-kunci kebijaksanaan yang menceritakan kehidupan tokoh-tokoh timur termasuk Bodhisatwa. Bodhisatwa itu gelarnya Sang Buddha. Bodhisatwa diterjemahkan dalam bahasa Arab Buddhasaf. Orang Arab itu kan ngomongnya begitu, nggak bisa ngomong Bodhisatwa, Buddhasaf. Dia tidak bisa ngomong cantrik jadi santri. Santri itu dari kata cantrik, mana ada bahasa Arab santri. Ya kan? Nah kemudian Buddhasaf itu tulisan-tulisan Arab tangan, naskah manuskrip ini. Kadang-kadang ketambahan titik, kekurangan titik. Jadi Buddhasaf ini bak, titiknya 1 di bawah, ketambahan titik 1 jadi Yuddhasaf. Zalnya agak nyeklek gini, agak turun. Dalnya jadi za. Jadi Yuddhasaf, jadi Yuz'asaf. Buddhasaf, Yuddhasaf, Yuz'asaf. Jadi Yuz'asaf itu Bodhisatwa. Ketika Sang Buddha mau meninggal, ditemani oleh muridnya namanya Ananda. Ananda diarabkan jadi Annabun. Kemudian diduga katanya ditemani oleh Thomas. Jadi semuanya itu adalah spekulasi-spekulasi yang nggak terbukti. Ketika saya mengkritik tulisan Anand Krishna begini, bukan berarti saya tidak suka dengan dialog. Bukan berarti saya anti dengan kepluralisme agama. Justru saya meneguhkan pluralisme agama. Agar pluralisme agama itu hidup berdamai dengan semua orang, tetapi tidak kehilangan jati diri. Kita tidak kehilangan prinsip-prinsip kita. Prinsip-prinsip kebenaran yang kita tegakkan, begitu. Ada kelompok agama namanya Bahai. Di Israel itu punya kuil indah sekali di Haifa. Bahai itu didirikan oleh Muhammad Abdul Baha. Dia mengatakan begini. Muhammad Bahaullah mengatakan begini. Agama-agama itu semuanya benar. Tetapi yang tua itu kelasnya masih TK. Jadi Yahudi itu kelas TK. Kristen itu SD. Islam itu SMP. Nanti Ahmadiyah itu SMA. Bahaullah itu universitas. Nanti sebentar lagi bikin lagi S3 atau S2. Ya kan? Itu ada, tapi di Indonesia sekarang sudah ada ajaran Bahai. Ya silahkan. Tetapi prinsip Alkitab mengajarkan dialog bukan seperti itu. Dialog itu bukan menyama-nyamakan yang tidak sama. Tetapi membersamakan yang tidak sama. Sekalipun kita tidak sama, tapi bisa bersama-sama. Amin. Jadi tidak kehilangan jati diri kita, saudara-saudara. Kemudian ada bahaya-bahaya yang harus dihindari oleh umat Allah. Yang pertama, ayat 15, kehilangan rahmat Allah. Janganlah supaya ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bahaya pertama, kehilangan kasih karunia Allah. Seperti perjalanan Eksodus, selalu ada kemungkinan orang terpental dari barisan. Udahlah, saya tidak bisa meneruskan, saya enak di sini aja, saya balik aja. Atau saya hidup di sini aja daripada tidak jelas sasarannya. Ada orang yang seperti itu. Dalam satu barisan itu mesti ada orang yang ketinggalan. Makanya mental yang Tuhan mau gemblengkan di sini, engkau harus punya mental Raja Wali. Raja Wali itu sendiri terbang membelah angkasa. Jangan punya mental bebek. Bebek itu baru bisa berjalan kalau berbondong-bondong berjamaah. Makanya ada ungkapannya di pewayangan. Bebek ayam rojo kaya injang medal ing pangonan suruh bali ing kandangi dewe-dewe. Gitu. Itu kan selalu bersama-sama karena itu orang yang tidak mau mengambil inisiatif untuk keluar dari kesulitan. Tidak punya keberanian untuk mengambil tindakan. Tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan adalah jiwa yang lemah. Itu jiwa bebek ayam rojo koyo injang medal ing pangonan. Surup bali yang kandangi dewi-dewi. Tapi harus ada yang mimpin. Bebek itu kwek 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 kwek. Tapi kalau burung elang Raja Wali
terbang sendiri membelah awan di angkasa. Seorang beriman adalah seorang yang terbang seperti Raja Wali, membelah angkasa. Kita harus punya keberanian seperti itu. Itu pelajaran yang diberikan dari peristiwa Exodus. Kedua, ayat 16, Janganlah ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Cabul itu dalam konteks Alkitab ada dua. Cabul jasmani dan cabul rohani. Nah, ungkapan jangan ada tumbuh akar pahit yang ditimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itu konteksnya Ulangan pasal 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antara kamu ada laki-laki dan perempuan, kaum keluarga dan suku yang meninggalkan Tuhan Allah kita dan pergi berbakti kepada ilah-ilah lain. Di antaramu ada akar pahit yang menghasilkan racun dan ipuh. Ini konteksnya seperti ini. Jadi selalu ada akar pahit. Itu apa? Penyembahan berhala. Itu adalah meninggalkan loyalitas kita kepada Allah yang satu, kepada Allah yang esa. Dan kita melakukan tindakan yang dinamakan dalam bahasa Arab musyrik. Percaya kepada ilah-ilah yang banyak. Itulah akar pahit. Karena bagi orang Yahudi yang dibenarkan oleh Yesus sebagai hukum yang terutama. Hukum yang terutama, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan orang Israel dilarang melakukan tindakan dosa yang namanya abudah zarah. Penyembahan kepada berhala. Nah, ini saudara-saudara. Lalu apa yang dicontohkan supaya orang Israel tidak kehilangan berkat rohani itu? Tidak menyepelekan berkat yang tidak kelihatan. Jangan seperti Esau, tapi jadilah seperti Yakub. Apa ceritanya Esau? Berebut hak kesulungan kan Esau dengan Yakub. Esau itu rela menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan. Nah, ini banyak orang beriman yang sekarang begitu. Sepiring makanan imannya jatuh. Sepiring makanan karunia rohani yang begitu besar. Keselamatan surgawi ditukar dengan jabatan. Ditukar dengan parampuang. Ya kan? Banyak sekali yang terjadi seperti ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Karunia rohani ditukar hanya dengan sepiring nasi. Sepiring makanan. Jabatan. Ya kan? Supaya mudah, ya sudahlah, tidak usah Kristen. Nanti dipersulit untuk promosi jabatan. Ini Esau, saudara-saudara. Menurut dongeng Yahudi, ini dongeng orang Yahudi. Ketika di perut ibunya, Esau dan Yakub ini berdialog. Ini dongengnya orang Yahudi. Yakub mengatakan, kamu pilih mana? Berkat rohani yang di sana, atau berkat yang ada sekarang di dunia ini? Esau mengatakan, saya pilih yang di dunia aja lah, sudah pasti, yang nanti kan belum tahu, katanya gitu. Ini dongeng orang Yahudi. Kemudian itu yang terjadi. Yang terakhir, apa yang digambarkan oleh kisah Yakub dan Esau ini? Kita harus memahami, seperti ayat-ayat tadi, memahami penjelasan kitab suci. Berdasarkan apa? Berdasarkan konteks kitab suci. Bagaimana kita bisa mengerti? Karena itu kuatkanlah tangan yang lemah. Lah ternyata ini mengacu pada sejarah Israel. Lutut yang goyah sejarah Israel, peristiwa peperangan dengan Amalek. Jangan ada akar pahit, ternyata peristiwa Exodus. Kita harus membaca kitab suci, tidak boleh memasukkan pikiran kita ke dalam. Tapi minta kepada Roh Kudus agar kita dituntun untuk mengerti apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan membentuk kita. Bukan pikiran kita membentuk firman. Itu bukan firman kalau gitu. Itu firman Sutrisno itu kalau begitu. Dibentuk oleh manusia. Dalam tafsir ada bahan namanya eisegese. Memasukkan keinginan-keinginan kita dalam teks Alkitab. Yang benar eksegese. Meminta bantuan Roh Kudus meneliti teks Alkitab. Supaya Alkitab berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Satu contoh tentang Esau. Anda tidak bisa memasukkan tafsir Jawa untuk mengerti Esau dan Yakub. Hak kesulungan di Jawa ada, enggak apa enggak? Anak sulung itu di Indonesia anak barep, itu budaya apapun di dunia, di Israel, di Barat, di Jawa, anak sulung itu anak yang lahir pertama.
Anak yang lahir terakhir, anak bungsu kan begitu kan? Kalau Anda memahami peristiwa anak sulung dalam konteks budaya kita, Anda tidak bisa mengerti ayat Alkitab. Kita mengerti budaya anak sulung ini budaya orang Israel. Kesulungan itu tidak hanya berarti sulung lahir duluan, tidak. Ada 3. Yang sulung pertama, dia berhak atas berkat Abraham, berkat rohani Abraham. Yang sulung pengertian yang kedua adalah dia menjadi pemimpin family altar, mesbah keluarga Yahudi. Yang ketiga, baru jasmani, memperoleh warisan 2 kali lipat. Ini artinya hak kesulungan. Karena salah memahami kesulungan, orang saksi Yehova salah dalam menafsir siapa Yesus. Dialah yang sulung, yang pertama dari segala ciptaan. Oh, berarti Yesus itu anak sulung, kita anak bungsu. Karena itu pangkatnya sama. Saya pikir pangkatmu itu apa kok madak-madak nih karo Gusti Yesus. Yesus itu lahir pertama, kita itu adik-adiknya. Ini kan kurang ajar. Ini karena dia tidak mengerti konteksnya anak sulung. Lalu saya tulis di buku ini, Togok Madeg Pandito. Ini kan guyonan antara guyon serius. Semar jawab sama Belung. Kalau gitu yang sulung itu kan artinya anak pertama Semar. Itu kalau sulung di sini Raden Nontorjo itu anak sulung Raden Werkudara. Adiknya namanya Gatut Kaca, yang busu namanya Antasena. Itu kan di Jawa. Kalau di Israel sulung tuanya tidak hanya itu, bodoh katanya Semar itu. Ini karena memang yang dialog Semar kan bukan saya yang ngomong kasar. Ini kan memang bahasa Punokawan. Kalau Anda baca buku saya ini minimal Anda ketawa terpinggal-pinggal. Tapi kalau Anda tertawa terpinggal-pinggal nonton tukul tidak ada ilmunya. Ketawa terpinggal-pinggal membaca Togok Dadi Pendito, habis tertawa Anda pintar. Karena apa? Di sini ada pembelajaran. Saya ini kadang-kadang berpikir, gimana cara mengajar orang supaya orang tidak terlalu kesulitan mencerna. Saya nulis saja buku guyonan. Tapi buku ini menjawab bagaimana kita menjawab klaim saksi Yehova, Unitarian, berdasarkan teks-teks Alkitab, bukan hanya terjemahannya, tapi teks aslinya, konteksnya seperti apa. Dengan cara seperti itu, maka firman Tuhan kemudian menutup beniki. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan salah dalam mengambil kesimpulan dalam hidupmu. Kesempatan itu hanya 1 kali. Jadi yang sulung itu sudah diambil oleh Yakub. Hak untuk dia mendapatkan berkat Abraham tidak bisa dioper lagi kepada yang lain. Jangan sampai kita kehilangan hak kesulungan kita dalam kita beriman, mengiring dan mengikut Yesus. Mari kita tegaskan komitmen kita dengan lagu yang menjadi kesukaan almarhum Pak David Low. Dan juga lagu kesukaan saya, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita sama-sama berdiri dan saya undang singer, song leader untuk kita sama-sama menegaskan komitmen kita untuk mengiring dia selamanya, mencintai dia selamanya. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita bersama. Menjadi tekad kita bersama bahwa kita mau mencintai dia selamanya, mau mengiring dia selamanya. Mari kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, sampailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami sesuai dengan rencana Tuhan, agar hidup kami berarti karena Engkau. Hidup kami berarti bukan karena diri kami, karena atas pilihan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami sudah berada di tempat ini. Kami sudah berada dalam posisi iman kepada Kristus sebagai sang kebenaran. Firman yang menjadi manusia, yang Natalnya baru kami peringati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu hanya menanam dan menyiram. Tapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan dari semua yang kami sudah lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan selalu ada pada kami. Berkat rohani Abraham, berkat rohani keselamatan selalu ada pada kami. Sehingga Tuhan kami setia sampai akhir mengiring Engkau, mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Dan kami ingin orang-orang lain juga menerima hal yang sama. Memperoleh berkat rohani dari Ibrahim, seorang yang Engkau pilih. Melalui dia, seluruh bangsa-bangsa Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar semakin lempang jalan bagi damai sejahtera.